Oke, saya ingin memperkenalkan diri juga bahwa saya menulis blog itu sejak tahun 2008. Pada saat itu saya menulis blog tidak pakai domain .com langsung, tetapi di media blog gratisan gitu ya. Jadi saya pakai domain itu baru di tahun 2015, jadi masih baru banget. Jadi inilah the power of content. Jadi ya, content is the king. Jadi dari konten-konten inilah saya bisa mendapatkan banyak opportunity, banyak networking dan lain-lain. Nanti kita bahas di paparan selanjutnya ya, Mom ya. Jadi apa sih yang membuat saya semangat untuk berbagi dengan Mom semuanya? Karena saya juga concern di bidang women empowerment. Jadi saya juga ada beberapa proyek yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga NGO luar negeri Australian Aid yang fokus ke women empowerment. Nah, dari situ saya juga ingin mentransfer gitu ya, mentransfer supaya kemandirian perempuan-perempuan itu harus diperkuat dengan skills. Nah, dari skills ini, jadi mom bisa produktif dari rumah, tidak harus keluar, tidak harus meninggalkan anak, tidak harus mengabaikan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh ibu dan istri di rumah gitu ya. Ataupun kalau misalnya mom semuanya ada berkarir di dunia corporate gitu ya, tidak masalah, cuma menjadi produktif di rumah itu akan lebih baik dan akan lebih memberikan banyak value untuk mom. Nah, kenapa saya ingin membagikan personal branding melalui blog? Karena media blog itu adalah salah satu platform yang paling mudah diaplikasikan oleh siapapun, termasuk oleh ibu rumah tangga sekalipun. Saya sekarang di komunitas Indonesian Social Blogpreneur, itu mayoritas untuk membernya itu perempuan, kebanyakan perempuan. Memang ada laki-laki juga, tetapi didominasi oleh perempuan. Dan mereka awalnya ada sebagian yang gaptek, tidak bisa menulis, terus pokoknya dari nol banget. Tetapi setelah dia empower diri, dia mau belajar, mau mengulik gitu ya, setiap menghadiri webinar atau workshop apapun selalu diaplikasikan gitu ya, diulik sendiri dan melakukan pengembangan sendiri juga. Jadi harapan saya makanya setiap dalam workshop atau webinar saya berharap untuk mom semuanya ketika mendapatkan materi ini eh, tidak sekadar mendengarkan dongeng gitu ya. Jadi kayak mendengarkan dongeng sambil goleran, sambil makan, sambil apa. Jadi konsentrasi terpecah. Jadi apa yang Mom dapatkan di siang hari ini tidak dapat apa-apa. Padahal Mom sudah keluar kuota internet ya untuk membuka Zoom ini. Lalu Mom juga udah meluangkan waktu, energi juga ya, kan waktu, energi, kuota udah keluar, tapi Mom tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, saya ingin berharap Mom semuanya sekarang boleh ini off cam, tetapi mohon ada yang mencatat juga atau ada yang merecord gitu. Dan setelah ini harapannya Mom semuanya dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat gitu ya. Jadi jangan sampai cuma hadir karena ingin setor muka aja, hadir karena ingin sesuatu saja seperti hadiah kuis dan lain-lain. Mohon maaf ya Mom ya, karena dalam setiap webinar pastinya seperti itu gitu yang didapatkan. Nah, yang saya harapkan Mom semuanya setelah acara ini mendapatkan oleh-oleh ya, mendapatkan oleh-oleh yaitu ilmu yang dapat diaplikasikan yang nantinya akan memperkuat kemandirian Mom dalam memperoleh peluang baik secara ekonomi maupun sosial. Oke, ya. Saya mau langsung share screen. Saya izin share screen dulu. Yang Oke, mau saya ya, yang mau saya ini bagikan tentang personal branding dulu ya. Oke. Sebentar ya.
Ya sambil menunggu saya share screen, mungkin boleh saya boleh tahu di sini apakah sudah ada yang menjadi blogger? Boleh di chat, kasih tahu jika Oke. sudah ada. Sebenarnya member kita banyak yang blogger, Mam. Mhm, Banyak yang blogger, tapi ya gitu, ya malu-malu untuk muncul. iya. Heeh. Boleh, cium tangan yang sudah menjadi blogger, oh banyak juga ya. Wah, tuh Mam Syukurlah Anggreni jadi kalau blogger, syukurlah kalau Mamtri yang sudah sudah jadi menjadi blogger. blogger itu Mhm. sudah banyak, karena ini, sebenarnya merupakan materi pendalaman dari blogging itu sendiri. Karena kan kalau misalnya, yang masih baru banget menjadi blogger, itu akan kesulitan untuk ininya ya, mengikutinya karena mungkin mom akan tidak tahu nih apa maksudnya yang dibagikan saya ini, tapi kalau sudah banyak yang menjadi blogger, ini akan lebih mudah lagi, ya. Nah, kalau misalnya untuk blogger pemula, nanti mungkin kapan-kapan kita belajar lagi untuk menjadi bagaimana membuat blog pemula itu ya, Mom, ya. Tidak Wah, apa-apa. benar benar benar. Ya, Oke tuh Teh Ani kelasnya, bagus banget. iya, Kayaknya kayaknya banyak yang interest sih untuk jadi blogger, cuma ya bingung mau mulainya dari mana. iya. Jadi ini saya ngasih kompor dulu nih ke Mom semuanya. Oh, Ngasih oke. kompornya maksudnya seperti ini. Jadi, Mom ketika mendapatkan materi pembelajaran tentang blog, Mom sudah tahu nih arahnya. Oh, saya belajar ngeblog ini buat apaan? Oh, ternyata buat itu gitu. Jadi nantinya semangat pada saat belajar ini membuat blog yang dari awal dari nol itu. Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk saya ngasih materi tentang blog-blog untuk pemula, misalnya cara mengelola dashboard, cara bla 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 bla. Nanti Mom akan Mmm, ngantuk, akan menyimaknya itu apaan sih ini? Memangnya nantinya bakalan gimana gini. Tapi kalau Mom sudah tahu tujuannya belajar blog itu untuk apa, pasti nantinya akan semangat. Makanya saya eh, ini memberikan dulu materi untuk kompornya dulu gitu supaya Mom tahu untuk apa belajar blog itu ya. Baik, kita mulai. Jadi dengan blogging ini Mom bisa membangun personal branding yang lebih mudah. Kan selama ini kalau yang punya branding itu hanya artis ya, hanya selebriti, hanya tokoh, kan yang terkenal-terkenal itu aja kan Mom ya, atau influencer atau tiktokers yang suka FYP itu atau apalah gitu kan, itu kan memerlukan penampilan gitu ya, sedangkan semuanya tidak suka tampil. Tidak semua orang suka menampilkan dirinya, tidak semua orang suka public speaking, tidak semua orang suka apa ya memamerkan apa yang dia bisa. Tetapi di dalam blogging kita menjadi orang di belakang layar, tetapi karya kita maju, karya kita dikedepankan, karya kita tetap populer, karya kita dikenal banyak orang. Tidak apa-apa kitanya tidak mau tampil, kitanya tidak mau terlihat. Nah, tapi karya kita eh, bersinar di mana-mana. Nah, seperti itu. Jadi untuk mom yang mungkin kesehariannya cuma cuma bersama si kecil, ngasuh gitu ya, atau misalnya bekerja yang di kantor harus harus benar-benar fokus. Nah, inilah kesempatannya mom tetap beraktualisasi diri, tetap menampilkan value mom melalui personal branding blog. Karena di blog itu mom hanya memerlukan menulis, lalu melampirkan foto atau infografis, setelah itu publish gitu ya. Nah, kenapa? Kenapa Mom harus ini apa sih personal branding itu? Ya, nah personal branding itu adalah satu cara untuk mendorong supaya Mom potensial diri sendirinya itu apa yang menjadi kemampuan Mom yang sebenarnya jika dipantik sama api itu bisa lebih besar, bisa meledak, bisa lebih moncer lah gitu ya. Nah, itu bisa distimulasi dari kegiatan blogging, Mom, gitu ya. Jadi misalnya Mom punya kekuatan, apa sih kekuatan yang ada dalam diri Mom itu? Misalnya Mom kuat untuk berbagi resep,
menciptakan resep yang bisa dijadikan jualan untuk UMKM, atau misalnya resep yang bisa dipatenkan, atau misalnya membuat apapun itu yang menjahit misalnya ya. Nah, sekarang Mom ya, menjahit itu tidak sekadar menjadi penjahit rumahan aja kayak gitu. Nah, penjahit rumahan itu bisa berkolaborasi dengan desainer terkenal. Penjahit rumahan bisa berkolaborasi dengan konveksi besar, perusahaan konveksi besar, atau misalnya bisa juga berkolaborasi dengan perusahaan yang ini apa mengadakan retailer gitu ya, untuk dalam skala besar. Dia memproduksi skala besar, tetapi nanti ada yang ngambil retail yang dijual lagi sama pihak store gitu dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya supaya value yang mempunyai itu bisa dikenal oleh banyak orang, lalu ada yang mengajak kerjasama? Ya, tentunya dengan mempublikasi di dalam blog Mom sendiri tentang apa saja yang Mom jual itu, lalu Mom bisa mempromosikannya di dalam Instagram juga. Jadi blog itu terintegrasi dengan semua akun sosial media Mom. Jadi ketika Mom mempunyai blog, Mom harus punya Instagram, Twitter, Facebook. Kalau misalnya Teh, aku sekarang udah nggak pakai Facebook, dengan bangganya ya. Banyak yang seperti itu. Aku sekarang udah nggak pernah update Facebook, nggak punya Facebook lagi gitu. Sekarang aku lebih fokus di Instagram sama TikTok aja. Jangan salah, Mom, karena Facebook itu untuk sistem pemasarannya itu sangat bagus, sangat pendekatan emosionalnya itu lebih mengena ya daripada Instagram dan TikTok, karena kan semua akun sosial media ini mempunyai pasar masing-masing. Jadi Mom ketika ingin mendalami personal branding dari blog, setelah membuat blog, Mom harus menghidupkan semua akun sosial medianya. Ya, yang selama ini Facebook-nya nggak aktif lagi, silakan untuk dibuka lagi, diaktifkan lagi. Ya, tidak usah terlalu lama-lama scrolling. Mom cuma memerlukan untuk share artikel atau karya yang Mom punya sebagai portofolio di sananya. Ya, jadi tidak apa-apa, Mom tidak update status yang, apalagi yang keluhan-keluhan itu jangan ya, harus dihindari ya Mom ya. Pokoknya jangan dijalankan kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang sekadar curhat, yang asbun kayak gitu, itu jangan ya. Jadi gunakan Facebook untuk berjualan, untuk memperkuat personal branding Mom, lalu membagikan karya Mom semuanya di dalam Facebook itu ya. Nah, di dalam Facebook itu Mom perlu tahu kalau ada fanpage. Nah, fanpage ini perlu membuat, karena dari fanpage inilah sumber promosi itu akan datang ya. Nah, ini ya Mom ya. Jadi Mom juga memerlukan personal branding karena nah, ini ya Mom ya. Yang pertama adalah untuk memotivasi gitu ya. Kalau selama ini Mom cuma kan suka banyak ya. Saya sih bisa sih jahit, tapi sekarang udah lupa lagi tuh bikin polanya, atau misalnya sekarang males ya ngejahit karena baju siap pakai pun udah murah-murah gitu. Orang-orang udah pada milih untuk untuk beli di toko aja. Sekarang udah murah. Bahkan satu baju pun ada yang 25.000, 30.000 itu udah bagus. Nah, kayak gitu. Nah, pikiran-pikiran seperti ini yang harus dihilangkan ya Momsnya, karena ketika kita mempunyai skills, misalnya dari menjahit tadi, saya kasih contoh untuk menjahit ya. Nah, dari menjahit ini, misalnya Mom selama ini tidak menggunakan skills itu dalam kehidupan Mom sendiri, padahal Mom ahli di situ. Mom dulu produktif. Nah, Mom harus lebih mengedepankan lagi gimana caranya supaya saya bisa menjahit lagi, tapi saya bisa bekerja sama dengan brand besar. Gimana caranya supaya saya bisa bekerja sama dengan desainer terkenal. Jadi nama saya terangkat gitu ya. Nama saya terangkat dan jahitan saya terpakai gitu. Nah, inilah perlu
perlunya personal branding. Nah, dengan begitu, artinya mom jadi termotivasi untuk empower diri, termotivasi untuk bagaimana caranya supaya skill saya ini maju. Begitupun yang pandai masak, ya. Jadi, gimana caranya supaya bisa saya digandeng sama hotel untuk menyediakan catering, atau misalnya gimana saya supaya bisa menyediakan catering untuk para sosialita, atau misalnya untuk kampus-kampus terkenal, atau misalnya untuk kantor yang bonafit kayak gitu ya. Nah, apapun keahlian mom saat ini harusnya lebih digali lagi gitu ya. Nah, yang kedua untuk creating opportunity, karena dengan mempunyai personal branding, orang-orang jadi tahu apa yang menjadi value dan skill yang mau miliki. Karena kalau misalnya moms berdiam diri dengan keahlian itu yang terkubur gitu ya, padahal mom itu punya punya bisa bisa segala hal lah gitu ya. Ada yang dulunya penerjemah gitu ya, translator, atau misalnya ada juga yang punya keahlian menyulam gitu ya. Nah, kalau misalnya moms mau menampilkan karya moms dengan berani ya di sosial media atau blog itu, dan itu akan mendatangkan opportunity. Jadi mom tidak harus mencari-cari pelanggan kemana, nawarin ke sana kemari, malahan mereka akan datang sendiri. Karena kebanyakan moms ya, banyak perusahaan juga yang membutuhkan misalnya rajutan atau misalnya bordiran, tapi yang homemade gitu ya, atau misalnya ada yang ingin menjadikan si penjahit sebagai partner dia gitu ya. Itu mereka mencarinya di Google gitu ya, di kata kunci. Jadi di kata kunci itu mereka mencari penjahit-penjahit yang potensial, atau misalnya yang tukang masak, atau misalnya apalah yang selama ini moms kuasai gitu ya dalam bidang skills apapun itu, atau misalnya dari background pendidikan. Moms banyak sekali loh sekarang yang dulunya kuliah dan mendapatkan gelar sarjana hukum, sarjana ekonomi, terus arsitek juga. Nah, mereka mengabaikan semua skills itu sehingga tenggelam gitu ya. Jadi tenggelam dan tidak ada yang memanfaatkannya dengan baik. Jadi lupa dengan ilmunya karena tidak dipakai. Nah, buat moms yang pernah kuliah ya dalam jurusan apapun, silakan digali lagi moms. Silakan diperdalam lagi dan dibagikan di dalam konten blog dan sosial media. Nah, itu insya Allah akan memberikan value untuk mom. Ada teman saya, namanya Andika Diskartes ya, mom boleh googling. Nah, dia ini tadinya bekerja sebagai PNS di Kemenke ya, di Kementerian Keuangan. Nah, background pendidikan dia ya jelas sarjana ekonomi. Terus karena dia suka dengan finansial gitu ya, jadi di dalam blog dia itu memperbanyak konten-konten tentang finansial, berbagi tips investasi, memilih saham yang baik, dan lain-lain. Setelah dituliskan di dalam blog, dia breakdown ke dalam konten Instagram, ya. Apa moms yang terjadi? Tidak lama dari itu ya, lebih kurang 1 tahun 2 tahun, berdatangan opportunity, diundang jadi pembicara di berbagai organisasi, malahan sejajar sama sepanggung sama Najwa Shihab, sama Dian Sastro gitu ya. Itu suatu pencapaian yang sangat benar-benar berhasil personal brandingnya dia itu gitu ya. Jadi red card-nya juga sudah lumayan tinggi sekarang gitu ya, dan dia juga sudah resign dari Kementerian Keuangan itu, padahal jadi PNS loh moms. Ya, itulah salah satu personal branding yang berhasil dari seorang Andika Diskartes. Ya, nah itu yang laki-laki ya moms ya. Tapi yang perempuan ada namanya Andisa ya, namanya Andisa. Nah dia ini juga sama, tapi dia sekarang sambil kerja di satu media juga, dia bahkan sampai belajar khusus untuk mendalami financial planning gitu. Jadi dia juga sudah bersertifikat sampai seniat itu untuk membangun personal brandingnya gitu ya, dan dia juga sudah cukup berhasil ya. Nah,
selanjutnya, moms juga bisa menggali achievement, ya, prestasi. Nah, dari moms membangun personal branding ini, moms bisa mengejar prestasi yang mungkin kemarin-kemarin ketinggalan, ya. Mungkin moms ada yang seperti ini, ya. Wah, padahal aku tuh bisa. Sebenarnya dia itu nggak ada apa-apanya. Sebenarnya aku tuh lebih bisa dari dia. Sebenarnya aku tuh lebih tahu dari dia. Kenapa nggak dari dulu? Oke, moms. Kalau ada yang seperti itu, moms tidak usah menunggu-nunggu, tidak usah merasa terlambat. Masih ada waktu. Mulai sekarang, ayo dikembangkan lagi dan dimunculkan lagi. Ya. Nah, personal branding juga akan memberikan manfaat untuk orang lain, moms, ya. Jadi moms punya skills, moms punya tips, punya tutorial, punya apapun itu. Moms juga inspirasinya bisa disebarkan ke orang lain sehingga orang lain bisa ikut bersemangat, gitu ya. Nah, personal branding yang paling penting adalah moms akan lebih mudah diingat oleh orang lain, ya. Selanjutnya, nah ini apa aja sih komponen yang akan membangun personal branding itu? Bagaimana cara membangunnya? Ya. Nah, komponen yang utama adalah moms harus mengerti value diri moms sendiri. Ya, apa moms itu punya value apa sih gitu ya? Coba moms tipsnya adalah punya oret-oretan ya, mau di kertas atau di journaling juga boleh. Nih, saya itu adalah kelebihannya bisa masak atau bisa jahit. Nah, saya bisa menjadi MC di keluarga atau di acara teman, atau saya bisa menulis artikel 1000 kata, atau misalnya bisa negosiasi atau apa. Semua value itu mom tulis di list dalam satu kertas atau satu jurnal. Setelah di list itu mom kerucutkan, ya, dikerucutkan. Lebih banyak di mana moms berkegiatan, lebih banyak di mana mom suka sama sesuatu yang mom tuliskan tadi, dan lebih banyak mana moms lebih mudah mengaplikasikannya. Nah, itulah pengerucutan itu mom jadikan satu value yang mom punya. Karena untuk membangun personal branding itu kalau tanpa value itu akan susah. Karena seperti value, skills, attitude itu adalah satu komponen yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi yang akan membangun personal branding mom semuanya. Jadi setelah moms menemukan value moms, ya. Nah, apa yang moms kuasai? Mom itu merasa mastering di bidang apa gitu ya. Itu mesti digali. Dan setelah moms jadi begini moms ya. Mom itu udah menemukan value, misalnya value-nya adalah mom pinter public speaking gitu ya. Nah, oke. Dari penemuan ini moms bisa belajar lagi public speaking ke ahli gitu ya. Nah, setelah belajar public speaking, moms mengembangkannya lagi dengan uji coba bagaimana mempraktikkan public speaking itu dengan menerapkan apa yang sudah moms pelajari. Belajar bukan dari satu pintu, harus dari beberapa pintu, dan moms cari deh siapa yang menginfluence moms ya. Misalnya untuk public speaking yang paling mom suka adalah dari gaya public speaking-nya, misalnya Mario Teguh kah, atau Najwa Shihab kah, atau misalnya Oprah Winfrey kah, atau siapa saja ya. Nah, dari situ moms akan terpantik gitu ya semangatnya. Jadi walaupun mengambil inspirasi dari orang lain, tapi moms tetap harus menjadi diri sendiri. Setelah moms mengetahui value, ya mom ya, setelah mengetahui value, lalu mengasah skills dan attitude, ya. Setelah itu, attitude ini sangat penting. Ketika kita punya value dan skills yang moncer, misalnya dia pinter, dia ahli, dan dia kerjanya bagus, pokoknya oke deh. Tapi ketika attitude-nya rendah, itu tidak akan ada gunanya.
tidak akan ada orang yang meliriknya dan tidak akan ada orang yang mau memakainya untuk suatu Iya. pekerjaan. Jadi attitude ini sangat penting ya, Moms ya. Attitude tidak hanya di dunia nyata saja, tetapi attitude juga bisa di dalam ketika kita menulis di blog, ketika kita menulis caption di Instagram, ketika kita berkomentar di di postingan orang lain gitu ya. Nah, itu akan terlihat attitude-nya. Yang terakhir untuk komponen utamanya tentu saja untuk membangun untuk membangun persona branding ini harus ada kejujuran dan otentik gitu ya, Moms ya. Jadi maksudnya gini, ketika kita sedang membangun persona branding, jangan sampai kita mengada-ada. Jangan sampai kita menjadi orang lain. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita arsitek, padahal kita tidak mengetahui ilmunya sedikit pun tentang arsitek itu. Dan jangan sampai kita bilang bahwa kita itu adalah blogger, padahal blognya itu tidak update. Di blognya baru cuma ada 2 tulisan misalnya ya. Nah, seperti itu. Jadi harus jujur dan otentik. Apa yang kita kerjakan dan apa yang kita jalani, itulah yang harus menjadi fondasi kita membangun persona branding. Lalu, nah sebagai supportnya adalah value dan skills yang tadi kita miliki itu harus unik, ya, harus unik dan tidak pasaran gitu. Jangan, makanya kita harus encourage diri kita sendiri untuk tidak hanya menjadi followers, kita harus menjadi pencipta tren, gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita upload, kalau bisa ada satu poin yang akan menunjukkan identitas Moms itu langsung teringat gitu ya, teringat bahwa oh iya ini Moms A ini ciri khasnya adalah tulisannya begini atau begitu, atau misalnya postingannya selalu membangkitkan semangat atau apa gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan unik. Jadi tidak seragam, tidak sama dengan orang lain, ya. Nah, identitas juga harus jelas ya, Moms ya. Identitas ini penting ya. Jadi Moms yang menjadi harus punya panggung gitu ya, harus punya identitas gitu. Jadi jangan sampai menyembunyikan profil gitu ya. Jangan sampai malu untuk tampil walaupun sekadar seperti ini ya, seperti ini kita lagi Zoom, kalau misalnya ada yang kuotanya besar gitu ya, atau misalnya pakai wifi di rumah, bolehlah open cam gitu ya. Jadi tidak sekadar ini aja off cam, nah kayak gitu. Jadi terlihat identitasnya. Nah, selanjutnya adalah orisinalitas ya. Orisinalitas itu adalah sesuatu yang benar-benar kita jalani, sesuatu yang benar-benar memang terjadi. Jangan sampai kita membangun persona branding yang merupakan halu gitu ya, halu gitu. Kita jadi menjadi orang lain gitu. Dan kita juga seolah-olah ini banyak ya, maaf untuk yang penggemar artis Korea ya. Ini banyak sekali terjadi ke anak muda kita, seperti misalnya mereka itu sudah ganteng-ganteng sebenarnya ya, yang anak-anak remaja cowok ini. Mereka itu punya tampang yang unik, ada yang seperti ke Arab-Araban, ada yang seperti ke Kaukasoid ya, seperti gitu ya. Tapi mereka sekarang banyak membentuk diri mereka seolah-olah pengen kayak opa gitu ya. Jadi maksa banget gitu. Jadi yang nggak pantas pakai poni jadi di poni gitu, terus diputihkan kulitnya dengan mengambil risiko. Nah, itulah yang bukan orisinalitas. Tapi itu kembali memang ke pribadi masing-masing, tetapi ya kalau bisa kita kedepankan orisinalitas diri kita sendiri saja. Moms ya, kita juga bisa memberitahu anak-anak kita supaya mereka pun mampu mengedepankan orisinalitas mereka sendiri. Kita tidak sekadar jadi followers, tapi sebisa mungkin menciptakan tren. Ya.
Nah, bagaimana supaya blogging ini menjadi personal branding? Ya, yang pertama, ketika moms membuat blog, ya, membuat blog itu konsistenkan nama blognya dengan akun sosial media. Contohnya, saya membuat blog namanya aniberta.com. Lalu Instagram saya tetap namanya Aniberta. Twitter saya sama, Facebook saya pun sama, TikTok saya pun sama. Semuanya namanya Aniberta. Ya, kalaupun ada yang sudah terpakai, misalnya nama Santi, nama Nani, atau nama saya juga Ani gitu ya, itu pasaran kan namanya, dan pastinya udah dipakai oleh banyak orang. Nah, kalau misalnya nama kita pasaran dan sudah dipakai oleh banyak orang, bisa pakai nama panjangnya atau nama marga atau eh, nama orang tua, itu boleh ya, pakai underscore atau gimana gitu ya, atau pakai pakai gelar ini aja kata depan seperti Nona atau Miss atau aku gitu ya. Contohnya. Contohnya teman saya Novitania gitu ya. Dia ingin selaras akun blognya dan sosial media menjadi novitania.com, @novitania, tetapi @novitania udah banyak yang make. Jadi akhirnya pakai aku Novitania. Itu masih syah ya, masih masih diperbolehkan. Daripada seperti ini, Moms ya, daripada seperti ini. Misalnya nama blognya Desi Cherry Pony. Terus nama Twitternya @nitanoti. Terus nama Instagramnya @Desi Sayang gitu ya. Nah, itu adalah satu nama yang tidak konsisten dan tidak mudah diingat gitu ya. Dan terkesan alay juga gitu. Jadi bukannya saya menjudge, tetapi saya ingin memberikan insight bahwa kalau nama kita selaras akan mudah diingat dan mudah ditemukan. Contohnya seperti ini, Moms ya. Ketika ada brand atau misalnya eh, ada brand, ada agensi, atau ada apapun itu yang sedang mencari kita untuk diajak kerjasama, nah mereka mencari, misalnya saya gitu ya, mencari nama Ani Berta, semuanya muncul dari mulai blognya, Instagramnya, lain-lain sebagainya. Nah, ketika muncul kan di dalam Instagram, blog dan lain-lain itu ada kontak kita, mereka akan mudah mengontak kita. Tapi kalau misalnya eh, blog saya ternyata namanya Desi Cherry Pony dan mereka nyari aniberta.com, tidak akan ketemu, susah, lewatlah rezeki. Nah, itu maksudnya Mom ya, supaya harus konsisten. Yang kedua, personal foto profile ya. Foto profile itu harus personal, Mom. Jadi dalam setiap foto profile itu usahakan tampilkan foto diri kita sendiri, jangan sampai menampilkan foto anak gitu ya, jangan sampai menampilkan foto bunga atau kucingnya gitu, tapi harus ditampilkan foto diri kita sendiri. Nah, untuk followers pun usahakan jangan beli ya Moms ya, saya sarankan jangan beli. Lalu kedepankan juga karakteristik yang membuat Moms itu related untuk membuat konten supaya tidak kesusahan ya Moms ya. Jadi Moms tidak perlu untuk menulis yang berat-berat seperti politik atau misalnya tentang saham dan lain-lain, tapi Moms bisa menuliskan sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari Moms. Bisa tentang tips membesarkan si kecil kah, atau sesederhana tips membuat kaldu udang, itu pun bisa jadi konten. Ya, misalnya ini ada teman saya ya, namanya Suci Risalah, itu blogger. Dia suka udang, keluarganya suka makan udang nih Moms ya. Dan cangkang-cangkang udang itu dia merasa sayang kalau dibuang gitu ya. Kepala udang, cangkang udang, lalu dia kumpulin, dia cuci, dia jemur, lalu di blender gitu ya. Lalu dia upload loh cara-cara membuat kaldu udang yang kering tersebut, dan banyak yang menanggapi, bahkan kontennya dia sampai diplagiat sama orang lain gitu ya, saking bagusnya dan saking banyak peminatnya dengan konten Mbak Suci ini gitu. Jadi itulah Moms, dari sesederhana yang ada di sekitaran kita, yang ada di dapur kita, yang ada di rumah kita, itu bisa jadi konten. Jadi jangan sampai kita
susah-susah nyari konten sampai kayak skripsi gitu ya, sampai sampai cari-cari data, referensi atau apa gitu. Nah, sesederhana apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi konten. Nah, ketika begitupun dengan saya pada saat saya suka menanam daun mint ya Moms ya. Jadi banyak tuh yang bertanya gimana cara memperbanyaknya, gimana cara merawatnya. Jadi saya bagikan juga di dalam konten blog dan sosial media, dan itu pun lumayan mendatangkan banyak eh, pengunjung gitu ya Moms ya. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi konten ya. Saat Moms ingin membagikan cara membuat KTP online atau misalnya cara membuat NPWP atau cara naik pesawat di masa pandemi, nah itu bisa jadi konten juga ya Moms ya. Lalu Moms juga kalau bisa beradaptasi dengan perkembangan gitu ya. Jangan sampai Moms yang yang hidup di generasi 90-an cuma membahas tentang series Beverly Hills 90210 misalnya, sementara sekarang kan sudah ke drakor atau ke Emily in Paris gitu ya. Jadi harus harus beradaptasi dengan tren gitu ya, jangan sampai ketinggalan. Yang terakhir adalah konsisten update ya. Kalau Moms merasa berat untuk update setiap hari, sebenarnya tidak harus setiap hari ya Moms ya, untuk menulis blog itu. 1 minggu 1 kali, 1 bulan 4 kali, itu sudah cukup. Itu sudah cukup bagus. Gitu ya. Yang penting mau meluangkan waktu, walaupun jedanya lama, tetapi konsisten itu nggak apa-apa. Daripada Moms sering tetapi bolong-bolong, nanti pembaca akan kecewa karena Moms tidak ada updatean. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Moms seminggu sekali, jedanya 6 hari, tapi konsisten terus-menerus, itu tidak masalah. Seperti itu ya, Moms. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ini yang harus dilakukan ya, Moms ya. Yang harus dilakukan adalah Moms itu menguasai materi sebelum menulis di blog, ya. Jangan sampai Moms menulis tapi tidak paham apa yang Moms tuliskan. Itu akan mencelakakan pembaca karena kadang-kadang yang tidak nyambung dan tidak dipahami apa yang dituliskan itu akan memberikan informasi yang salah. Itu akan membuat rancu juga ketidakjelasan dan kasihan pembacanya kalau terjerumus ke dalam rumusan yang salah gitu. Jadi Moms sebelum menulis usahakan untuk menguasai materinya dulu gitu ya. Misalnya Moms ada yang tertarik untuk menuliskan tentang finance. Nah, Moms ini akan menulis tentang reksadana misalnya ya, atau tentang menabung menabung tabungan rencana atau lain-lainnya gitu ya. Nah, Mom harus perdalami dulu nih materinya. Apa sih sebenarnya esensi dari tabungan rencana atau berinvestasi saham ini? Mom bisa mencari sumbernya dari berbagai bacaan artikel di media mainstream, ya. Jangan media abal-abal ya, Moms ya. Terus bisa juga lihat di websitenya bank ternama, atau misalnya di brosur, atau misalnya dari jurnal gitu ya. Memang bukan kayak skripsi, tetapi Moms hanya mengambil insight-nya aja sedikit supaya Moms bisa nyambung dalam menuliskan tentang finance tersebut gitu ya. Jadi perlu diingat sebelum menulis harus menguasai dulu konten yang akan dibagikan. Setelah itu verifikasi sumber ya Moms ya. Moms misalnya sudah mendapatkan sumber dari Detikcom gitu ya. Masih kurang sering gitu ya. Masih kurang yakin. Moms ambil lagi dari kompas.com, ambil lagi dari Kumparan. Kalau misalnya tiga-tiganya ini udah selaras, udah sama, oke, bungkus gitu ya Moms ya. Nah, setelah itu Moms juga ketika upload sesuatu di blog harus paham dengan undang-undang undang-undang ITE ya, karena banyak sekali ketika saya ini cerita sedikit ya Moms ya. Tahun 2018 saya berkesempatan mengisi materi di penjara Cipinang ya, di sana itu semuanya
yang saya temui itu educated, ya, well educated banget. Dan mereka itu bahkan ada yang tahu berapa puluh karya Pramudia Anantatur, dia sebutkan satu persatu, lalu literasinya juga sudah bagus banget, ya. Nah, tapi mereka saking pinternya terjerumus, kenalah undang-undang ITE ini. Nah, undang-undang ITE ini memang kembali lagi ke attitude tadi ya, Moms ya. Jadi jangan sampai Moms karena kebablasan gitu, jadi akhirnya terkena proses hukum karena tulisan Moms sendiri. Jadi harus dipahami juga untuk masalah ini. Moms juga harus memahami tentang copyright ya. Dengan Moms memahami copyright, Moms akan terhindar dari plagiat ya, dari upaya copy paste tulisan orang lain yang kita angkut ke blog kita. Nah, itu sangat diharamkan kalau untuk blogger ya, kalau untuk plagiat ini. Lalu Moms juga kalau bisa sih menuangkan kontennya itu yang bermanfaat ya, bermanfaat dan memberikan banyak kebaikan untuk pembaca itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih untuk memulai blogging ini gitu ya. Ini dasarnya aja ya Moms ya. Nah, untuk Moms yang ingin memulai bagaimana caranya untuk menulis blog, Moms boleh memilih nih Moms ya. Boleh memilih platformnya mau di Blogspot kah? Kalau Blogspot ini mudah banget loh Mom. Kalau dengan di Blogspot, Moms tinggal login akun Gmail ya. Kalau Moms punya akun Gmail-nya, bisa nih Moms langsung punya blognya ya. Jadi di Blogspot, WordPress, Tumblr atau Kompasiana, Kumparan atau misalnya saya mau langsung beli top level domain yang langsung .com gitu ya. Itu boleh aja ya. Jadi Moms mana aja yang menurut Moms nyaman, silakan dipilih salah satu. No copy paste sudah pasti ya. Nah, ini panjang artikel di dalam blog itu minimum 600 kata. Tetapi kalau Moms masih merasa berat, nggak apa-apa diturunin 500 kata dulu. Nanti kalau misalnya sudah banyak latihan, insya Allah Moms akan terbiasa, bahkan 600 kata itu merasa kurang biasanya kalau yang sudah terbiasa menulis ya Moms ya. Karena kalau misalnya kita udah terbiasa nulis blog, kayaknya kurang gitu ya 600 kata tuh. Tapi kalau yang masih belajar ya sebaiknya 600 kata aja. Kenapa harus 600 kata? Karena supaya tulisan Moms dapat ditarik di kata pencarian Google ya. Nariknya lebih mudah gitu kalau 600 kata. Tapi kalau misalnya di bawah 600 kata itu kurang proper. Google tahu gitu ya, mana artikel yang standar dan tidak standar. Kalau yang pendek-pendek aja itu agak susah untuk nariknya di kata kunci, di kata pencarian, untuk menarik kata kunci di kata pencarian Google, di mesin pencarian Google, gitu ya. Karena ini penting, Moms, karena ketika orang lain mencari satu kata kunci, misalnya tadi penjahit di daerah A, penjahit daerah B, atau misalnya penulis freelance atau misalnya catering murah gitu kan. Nah, kalau misalnya Moms sudah mengoptimalisasikan kata kunci yang ditargetkan itu, kalau misalnya panjang artikelnya adalah 600 kata, insya Allah Mom akan mudah untuk ditarik kata kuncinya oleh orang lain. Kayak gitu. Itu salah satu alasannya ya Moms ya. Yang kedua, di dalam tulisan blog, Moms boleh memasukkan foto atau infografis. Nah, untuk foto ini Moms maksimal dimasukkan 4 biji aja ya Moms ya, jangan kebanyakan. Karena kalau kebanyakan nanti pembaca akan fokus hanya ke foto dan tulisan Moms nantinya diabaikan ya. Jangan lupakan juga grammar, walaupun tidak pakai bahasa gaul boleh ya Moms ya, pakai bahasa santai boleh, tapi usahakan grammarnya itu benar. Nah, misalnya seperti ini Moms ya, ada yang masih menulis aktivitas harusnya pakai V, masih pakai F, aktivitas.
ya. Ada yang masih menulis sekadar, harusnya sekadar, masih sekedar, gitu ya. Ada yang menulis kreativitas masih pakai F, kreativitas. Ada juga yang menulis merubah, padahal harusnya mengubah. Ini masih sering saya temui. Bahkan orang-orang hebat, tokoh, artis, dan orang terkenal masih permasalahannya itu, Moms, ya. Jadi Moms jangan sampai mengikuti hal-hal yang seperti itu, karena ketika orang lain membaca tulisan yang seperti itu, nanti mereka level ngefans-nya itu jadi berkurang, level respect-nya juga jadi lebih kurang, karena dia ini nulis yang kayak gini aja nggak becus gitu kan, masa nulis yang EYD gini aja nggak tahu, nah kayak gitu. Seperti itu Moms ya. Tapi untuk menulis blog ini santai sih bahasanya, kayak gini aja, kayak kita ngobrol dua arah gitu ya Moms ya dengan pembaca, tapi tidak harus selalu kaku, tidak harus selalu resmi. Pakai bahasa gaul boleh, tapi harus yang benar, tapi harus yang umum, yang umum dibicarakan gitu Moms ya, yang umum sering diomongin, misalnya tentang mager nih. Mager ini kan sering diomongin ya Moms ya dalam bahasa sehari-hari, alias malas gerak itu ya, atau kepo atau apa, itu boleh dipakai, tapi Moms pakai tanda italik, miring ya, tanda miring, supaya pembaca tidak bingung ini maksudnya apa. Tapi kalau kita kasih tanda italik, pembaca akan paham bahwa ini adalah bahasa gaul atau bahasa asing ya. Lalu selanjutnya adalah data ya Moms ya. Kalau kita menulis dengan data, kita akan tahu apa yang akan kita omongin. Kita juga akan tahu acuan mana yang akan membuat kita fokus ke dalam satu topik tersebut. Dan kita pun akan tahu apa fakta yang ada di balik ulasan yang akan kita sampaikan itu. Jadi dengan data, Moms juga akan memberikan keakuratan dan kepercayaan pembaca pun akan lebih bertambah gitu ya Moms ya. Untuk memasukkan data tidak perlu Moms banyak-banyak, tidak perlu Moms seperti memasukkan data pakai yang banyak kayak skripsi itu ya, enggak seperti itu. Misalnya satu aja, misalnya tentang UU ITE tahun sekian-sekian, nomor sekian, udah itu aja kalau misalnya mau ngambil data. Atau misalnya Moms sedang membahas tentang kesehatan ya, tentang kesehatan. Nah, Moms bisa memasukkan data dari berdasarkan Riskesdas Kemenkes tahun sekian-sekian, bulan sekian, cukup. Nah, itu udah data ya. Jadi data itu tidak serumit yang kita bayangkan. Selanjutnya. Nah, ini ya, Moms boleh menulis kategori apa yang Moms kuasai dalam menulis blog nanti ya. Bisa food, fashion, lifestyle, traveling, atau film ya, bagi yang suka nonton film, mau di Netflix atau bioskop atau apa, setelah nonton misalnya mau mereview ke dalam blog, itu boleh banget. Ya di dalam blog saya, di pinggirannya itu kan ada sidebar ya, di situ ada kategori film. Moms mungkin kalau misalnya mendatangi blog saya, lalu ngeklik kategori film, itu akan muncul semuanya ulasan-ulasan film yang saya tuliskan di sana. Atau misalnya tentang buku, yang suka baca buku, ingin mereview buku tentang motivasi, tentang novel atau apapun itu boleh. Atau Moms yang punya kecenderungan suka dengan kesehatan, tentang parenting juga, keuangan, atau misalnya daily lifestyle yang random gitu ya, random juga boleh, saya juga tulisannya random, atau olahraga, beauty, dan masih banyak lagi ya Moms ya. Ini di sini bisa dicoba. Demikian Mom dari saya, kalau Moms ingin mengenal saya lebih dalam, boleh kita bersilaturahim. Ini adalah blog saya, dan Instagram saya @ani_berta, insya Allah nanti saya fallback kalau Moms mau follow ya. Lalu ini ada email saya kalau misalnya ada yang mau bertanya lebih lanjut. Terima kasih Mom Putri, itu dari saya, semoga bermanfaat.
Oke, terima kasih Teh Ani. Materinya bagus banget. Saya sampai bingung loh, nyatetnya cukup banyak nih. Catatan saya banyak gitu ya, karena materinya bagus semua dan buat saya sendiri banyak insight positif yang saya terima. Kebetulan juga saya suka menulis review tapi tidak di blog. Jadi saya penulis review di apa namanya di akun-akun mengenai food and beverage ya. Ya, Jadi kayak di saya lihatnya bagus tuh. Zomato, Saya di udah intip-intip Instagramnya Mom oh Putri, oke. cakep banget. Heeh. Tapi jujur aja saya tidak hatam urusan menulis nih, Mam nih. Jadi apa namanya? Saya biasanya hanya menulis untuk pergi kuliner, untuk Zomato dan itu juga palingnya nggak sampai 600 kata ya. Paling cuma hanya satu atau 2 paragraf aja gitu. Jadi Ya, hanya hanya tentang masalah rasa, masalah tekstur, lebih lebih ke situ sih sama masalah harga kalau untuk makanan. Oke, saya coba ini dulu ya, rangkum tadi dari ya, beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi ada beberapa pertanyaan yang intinya sama nih, ya, Teh Ani. Ada ya. dari, Mam Leni di Tangerang, ada Mam Iput di Jawa Barat, ada Mam Ayu Lindasari, sama Mam Dini Rahmawati. Pertanyaannya sama intinya, walaupun kalimatnya beda-beda dan panjang-panjang. Intinya, boleh nggak sih kita random gitu ya, Teh Ani? Jadi, eee, ya ibu-ibu ya, kita Ya. mainnya pakai mood ya. Kalau lagi mood lagi masak, mood-nya nulis tentang makanan, atau, lagi males masak, udahlah nggak usah nulis, atau mungkin besok pergi ke taman mini, pengen nulis tentang taman mini gitu. Jadi atau, apa namanya, lagi kayak tadi Teh Hani bilang lagi ada film yang lagi hits nih, misalkan Layangan Putus, pengen nulis, review Layangan Putus gitu ya, gitu. Kalau itu gimana sih Teh Hani? Maksudnya mensiasatinya, dengan banyak nice ya, dengan banyak interest, biar si apa ya, kalau di Instagram mungkin sebutannya netizen, tapi kalau di Ya. blogger sebutannya, apa ya, reader ya, reader-nya nggak bosen ngelihat, akun blog kita, gitu. Ya. Mhm. Baik, terima kasih Mom Putri. Jadi Moms kalau misalnya mau random itu nggak masalah, yang penting konsisten Moms. Ya, Mhm. daripada Moms kebanyakan berpikir mau menulis di satu kategori aja, tetapi lebih banyak berpikirnya gitu ya, lebih banyak akhirnya nggak jadi. Gitu. Tapi kalau misalnya Oh, oke. random, Moms bisa menulis sesuatu sesuai dengan mood gitu ya, sesuai dengan apa Mhm. yang Moms inginkan pada saat itu. Saya juga demikian. Kalau Moms boleh lihat blog saya aniberta.com, itu pun random tulisannya Moms ya. Jadi semua kategori saya tuliskan di situ karena saya uh, suka menuliskan segala hal. Tapi Oh, kalau oke. misalnya Moms proporsi travelingnya misalnya lebih banyak, atau proporsi foodies-nya lebih banyak, alangkah baiknya Moms membuat lagi satu blog yang khusus untuk traveling atau foodies. Karena sayang kalau misalnya di travelingnya yang banyak itu dicantumin di random gitu ya. Kayak saya juga punya satu blog yang khusus traveling, namanya food food travel zone gitu ya. Karena saya Oke. mempunyai blog itu tidak cukup satu, Moms ya, ya Moms Putri. Jadi saya ada beberapa blog juga uh, yang saya pelihara gitu, karena saya hidupnya dari blog, makanya saya beternak blog. Jadi Oke, kalau misalnya ada ya Moms, peternak blog ya, iya, Yani ya? jadi kalau misalnya Moms ingin satu blog aja karena takut nggak keurus, nggak masalah. Jadi siasatinya dengan mencantumkan kategori ya Moms ya. Nanti saya, Oh, saya, oke. saya mau kasih contoh dulu ya Moms ya. Saya buka blog saya Oke dulu. oke. Boleh. Karena kalau misalnya kita sibuk memikirkan niche apa yang sebenarnya harus kita angkat, itu akan memakan waktu dan akhirnya tidak jadi nantinya. Saya share screen dulu untuk ini blog saya. Saya sarankan Moms kalau misalnya membuat blog, tampilan template-nya tidak usah neko-neko ya, yang sederhana aja seperti ini, karena nanti kalau neko-neko terlalu bling-bling atau colorful itu akan bikin sakit mata dan berat gitu ya bagi pembacanya. Nah, ini juga saya ingin ngasih tahu ke Moms kalau profile itu harus ada ya, ini about me. Jadi kita ngasih tahu siapa kita,
Nah, ini about me-nya juga ada di halaman. Kita cantumin juga akun sosmed kita. Nah, ini Moms ya. Nah, yang ini kategori ini. Nih, saya ini Oh, random. oke. Ya. Nih, saya ini random nulisnya. Ada beauty, blog tips, budaya, buku, kuliner, lingkungan, event, fashion, film. Nah, ini kalau misalnya klik aja tentang film, nanti akan keluar semuanya tentang film. Nah, ini semuanya film, Moms ya. Filmnya berat-berat ya, bagus-bagus. Yang di review. Ya, ini semuanya film gitu. Terus saya kasih satu contoh lagi untuk kategori pertanian, karena saya walaupun tidak ada basic pertanian, tidak ada background pendidikan pertanian, tapi saya suka gitu ya mengulas tentang pertanian. Nah, saya juga mengulas tentang profilnya tentang pertanian. Oke Teh, kalau misalkan tadi yang Teh Ani bilang yang materi yang mungkin Teh Ani nggak terlalu interest. Nah, untuk dapat informasinya sehingga jadi tulisan panjang begitu gimana Teh? Oh iya, informasinya bisa dari kalau dulu kan ada acara offline ya blogger ini ya, diundang ke acara offline. Nah, ini biasanya kayak gitu, Mbak. Nih di workshop. Oh, oke. Nah, kayak Berarti gitu. kalau dari hasil workshop juga bisa ya? Betul, Ya. betul, bisa banget. Misalnya Moma Kita apa? ngadain workshop bersama brand. Nah, itu bisa ya. Nah, Oke. Tadi ada juga di kolom chat yang nanya begitu soalnya. Bisa nggak sih kita hadir ke acara terus kita tulis bisa hasilnya gitu banget. ya, Bisa materinya banget. gitu. Ya, bisa banget. Atau misalnya kalau sekarang kan masa pandemi ya Moms ya. Jadi Moms ketika ini kan untuk Moma itu sering ngadain webinar ya. Nah, dari situ bisa loh ditulisin di blog ya dari Oh, webinar. oke. Oh, Atau kayaknya dari nanti habis acara Moma, ini banyak yang nulis nih. iya, ayo dong nulis. Kalau saya boleh tahu nanti saya juga ingin lihat progresnya. Saya ingin nih Moms Putri ya, saya izin kalau misalnya dari Moms di sini semuanya ada yang mau menuliskan di blognya, nanti ada hadiah dari saya, khusus dari saya. Gitu. Wah, tuh challenging nih buat Untuk buat 3 moms pemenang yang ya. Oh, oke, tuh moms. Ada challenge baru dari Teh Ani Iya. untuk menulis di blog masing-masing mengenai acara hari ini ya. Sekalian latihan ya, Teh ya. Iya, harus biar terimplementasi langsung ya, biar diaplikasikan langsung. Oke, Teh saya izin sambil bacain pertanyaan yang Mas ya. Iya, Mangga. Silakan. Oke. Tadi ya sudah masuk dari Mam Putrika di Semarang. Ya. Mau tanya nih untuk menjadi blogger kan haram sekali copy paste atau copycat ya. Terus gimana kita kalau postingan kita dicontek atau dikopas penulis lain? Gimana Oh Teh iya. solusinya? Oke. Nah, kalau misalnya tulisan kita di-copy oleh orang lain, sebisa mungkin kita menghubungi dia via jalur pribadi. Jangan sampai kita mengkritik dia di sosial medianya, atau misalnya kita memposting status misalnya ya, kemarin kan sempat ramai ya di Facebook, ada yang novelis gitu ya, copy dari karya orang lain. Nah, itu kan kasihan gitu. Gimana pun juga kita harus kedepankan sisi manusiawi kita. Kita tegur aja di jalur pribadi, komunikasikan dan sampaikan bahwa kita keberatan, minta diturunkan hasil kopesnya itu. Selain kita memberikan tabayun gitu ya, kita juga mengedukasi dia supaya tidak terulang hal seperti itu. Kalau dibiarkan aja dia akan keenakan, nanti akan banyak lagi korban-korban lain yang dikope sama dia. Oh, oke. Jangan takut ya, harus berani. Oke. Karena itu Jangan memang takut menulis karya ya. kita gitu kan, karena kita pun kan menulis kan hasil mikir gitu ya. Kadang-kadang nulis caption juga kan sampai berjam-jam gitu ya, Moms ya. Apalagi di copy enak banget dia gitu. Oh ya.
sakit hati loh itu Teh, beneran loh. Saya Iya. ngerasain waktu foto saya dicuri. Wow, wow, wow. Pastilah, soalnya foto Mom Putri bagus Hmm, banget tuh di IG-nya. ya. Nah, tahu-tahu udah muncul waktu itu banyak di Tokopedia gitu kan buat orang Aduh, jualan. Wah, apalagi dijual ya. iya, heeh. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Mam Dita di Jakarta. Teh, apa sebaiknya backlink selalu di-drop di dalam tulisan blog kita, walaupun hanya sedikit? Gimana nih, Teh Hani? Eh, apa? Gimana maksudnya? Boleh. Apakah sebaiknya backlink selalu di-drop di dalam tulisan blog kita, walaupun hanya sedikit? Mungkin ini ya, kita ngambil link dari sumber mana gitu ya, kita ngambil dari sumber website mana, linknya kita taruh kah gitu, Teh Hani? Oh, sebentar. Ini Mbak Dita Suryo bukan yang bertanya. Oh iya, benar. Oh ya, boleh Benar. nggak Mbak Dita kalau open mic saya kurang paham dengan konteks ininya. Oh, oke. Pertanyaannya. Mom Dita, boleh open mic, Mom? Oh, belum menyaut. Nanti dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan lain dulu. Oke. Oke, dari Mom Yosika nih, ada di regional Balikpapan. Wih, jauh ya. Oke, Teh, boleh nggak sih kita nyadur dari artikel lain? Kemudian seberapa banyak artikel itu bisa kita plagiat? Oh gitu ya. Kalau menyadur, moms tidak boleh lebih dari satu paragraf, ya. Tidak boleh Oke. juga sampai satu paragraf. Misalnya satu atau dua kalimat saja, tetapi moms sambil menyebutkan sumbernya itu dari mana. Misalnya eh, menurut pernyataan ahli dokter siapa di artikel kompas.com tanggal berapa gitu ya, bulan berapa, tahun berapa. Nah, lalu disadur deh sedikit aja, dan itu pun harus Oke. diparafrase. Jadi jangan sampai plek sama, karena walau Boleh bagaimanapun, plek-plekan ya. ya pada saat kita mencantumkan sumbernya pun, ketika sudah terdeteksi di Google, itu akan tetap aja terdeteksinya sebagai duplikat konten. Jadi gini, triksnya adalah ketika moms menyadur artikel tersebut, misalnya di artikel kompas.com pakai kalimat aktif. Nah, moms siasati pakai kalimat pasif. Nah, seperti itu moms. Atau misalnya gunakan Oh, sinonim oke. kata gitu. Seperti itu. Seperti itu, Mom. Jadi nggak plek-plekan copy paste ya. Kita Iya, diusahakan masih bisa apa ya? gitu. Iya, Istilahnya masih kita bisa berkreasi dari kalimat, justru malah bisa benar. kembangin ya, Mas, ya Teh ya. Heeh. Iya, benar-benar kita harus Oke, mengolah kalimatnya. oke. Teh ini ada yang mau on cam nih nanya nih, Mom Ya, Anggreni Ginting dari Medan. Oke, silakan Mom Anggrey. silakan. Namanya sama kayak anak saya. Ya, makasih Oh, Mam Putri. Wah, selamat siang Mbak Berta. Iya, siap. Makasih banyak untuk pemaparan hari ini. Aku dari regional Sumatera. Eh, Mbak Berta mau tanya, kita kan kalau misalnya salah satu untuk bikin blog itu menarik, tadi bilangnya bikin demografis ya? Apa? Ya benar kan ya? Infografis, pakai menyisipkan infografis. infografis. Apa yang untuk kita kasih gambar namanya apa? Infografis. Nah, itu sejauh mana kita bikin sendiri kah atau itu di-copy dari Google atau dari tempat lain yang kita cari? Nah, itu gimana ya izinnya gitu? Apa bolehkah comot-comot sendiri atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, nah tadi kan Mbak Berta bilang kita tuh perlu juga pemahaman tentang sesuatu yang kita tuliskan. Nah, sejauh mana kita perlu memahami karena kan sebagai pemula itu agak sedikit perlu di-push ya, namanya untuk awal itu supaya jangan ada menye-menye dalam menulis gitu, agak perlu sedikit di-push dan ketika di-push itu kadang ya udah kita dianjurkan nggak perlu mikir banyak, yang penting tulis gitu. Ya kan?
yang penting kita perlu tulis nih gitu. Nah, cuman ketika kita menuangkan akhirnya, aduh nanti aku tulis begini, salah nggak ya? Nanti para rider komentar ini nggak ya? Gitu. Bagaimana kita akhirnya menguatkan diri atau memantapkan diri menulis sesuatu tanpa kita takut akhirnya menjadikan ketika kita menulis itu akhirnya publik bisa baca gitu. Bagaimana yang kita tuliskan itu jangan sampai misalnya kita kasih statement ini memberikan asupan ini kepada anak atau misalnya apa loh contohnya akhirnya itu diambil sama rider, wah ini kan nggak boleh nih, ini akhirnya itu booming gitu, akhirnya itu menjadi ancaman buat kita gitu, gimana menghindari hal itu gitu. Makasih Mbak Berta. Iya, sama-sama. Oke, saya langsung jawab aja ya, Mom Putri ya. Jadi tadi untuk infografis ya ada 2 opsi. Jadi moms bisa mengambil dari sumber lain, misalnya dari Google, nyomot ya, tapi nyomot ini boleh ya, tapi di bawah infografisnya itu dicantumkan sumber dari websitenya harus dicantumin dan harus pakai link hidup. Jadi linknya misalnya diambil dari kompas.com. Jadi link artikelnya itulah yang ditampilkan di bawah infografis tersebut. Sumber dari website ini gitu, cantumin linknya gitu ya. Atau misalnya kalau tidak ada websitenya, diambilnya dari sosial media, Instagram atau Twitter, dicantumin juga sumber dari Twitter kementerian apa gitu atau apa gitu. Nah, kalau misalnya moms ingin lebih amannya lagi, sekarang kan di Canva gampang ya bikin infografis, mendingan bikin sendiri aja, nah, kayak gitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, tadi yang soal pemahaman dan menguasai materi yang kita tuangkan, nah, itu memang harus kita pahami, karena kalau kita tidak memahami apa yang kita tuliskan, ketika ada orang lain menyangkal, ada orang lain yang mengkritik, kita tidak akan bisa jawab. Ketika kita tidak bisa menjawab apa yang mereka pertanyakan, kredibilitas kita akan jatuh. Makanya kita harus memperdalam ilmunya dulu kalau mau menuliskan sesuatu. Bisa dari membaca kah, bisa dilihat dari paparan talk show di YouTube kah, atau misalnya sekarang kan informasi mudah didapat ya, tinggal tidak sekadar googling aja, kita bisa lihat di YouTube juga, bisa lihat di websitenya juga, atau tentang parenting kan bisa dilihat di websitenya media-media seperti Orami atau misalnya Hai Bunda, Ayah Bunda atau apa gitu kan, itu insightful banget menurut saya. Terus kalau misalnya kita punya teman yang nutrisionis gitu ya atau misalnya dokter, mereka pun bisa kita tanya-tanyain gitu. Saya pun sering ketika menuliskan tentang mental health ya, saya punya banyak teman yang psikolog juga, saya suka mengutip dari apa yang dia utarakan. Jadi saya meminta izin untuk wawancara ke dia, terus meminta izin untuk namanya dicantumkan di dalam artikel kita. Nah, itu pun sangat efektif. Jadi jangan sampai kita kosongan saat menulis sesuatu. Atau misalnya ketika kita menulis tentang parenting, terus berdasarkan pengalaman kita sendiri, itu boleh. Tetapi harus mengacu juga ke dasar ilmu yang ada. Jadi kita sambungkan. Jadi kita setelah menuliskan pengalaman kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita bridging juga ke ilmu yang sudah paten, misalnya dari jurnalnya si A, jurnalnya si dokter B, jurnalnya Profesor C gitu. Nah, seperti itu. Jadi harus ada, walaupun kita menulis opini, pendapat sendiri atau pengalaman sendiri, tetap harus mengacu ke dasar ilmunya. Seperti itu, Mom. Ya. Oke. Mam Anggrek udah paham ya, udah jelas ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain ya, Teh ya. Ini yang nanya banyak loh, rame ini nih. pertanyaan Mom Anggraini ini bagus, kalau ada hadiah, kasih hadiah tuh Mom Putri. Oh, oke. Calon pemenang ceritanya. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga jauh nih dari Sumatera nih. Dari Mam Risma di Padang. Oke. Saya ingin bertanya, apakah domain blog yang rekomen untuk menyalurkan hobi menulis juga dapat penghasilan tambahan? Kebetulan saya sudah punya WordPress.
Ya. tapi harus upgrade dengan biaya yang nggak murah. Gitu. Gimana nih, Teh? Kalau misalnya Ujung-ujungnya cuan ya, menghasilkan ujung-ujungnya gimana cuan. caranya ya? Ya, saya tidak pakai WordPress ya karena itu mahal ya Moms ya. Jujur aja WordPress itu Oke. mahal karena ketika WordPress itu mau di upgrade ke domain pribadi, dia harus membeli hosting dan domain gitu ya. Untuk itu saya pakainya Blogspot. Kalau Blogspot saya cukup beli domain saja karena hostingnya itu sudah disediakan oleh Google karena Blogspot ini kan punyanya si Google gitu kan. Nah, kelebihan lain untuk Blogspot juga lebih mudah menarik kata kunci karena ya itu dia punya Google gitu ya. Tapi plus minus sih WordPress juga bagus ya, ada plusnya. Dia untuk fitur-fiturnya juga banyak, plugin-nya juga banyak, tapi ya itu mahal gitu. Kalau Moms ingin top level domain, yang rekomen menurut saya .com aja. Jadi jangan .web.id itu bahkan mahal dan ribet karena harus verifikasi berlapis gitu ya. Karena pakai domain .id. Terus jangan juga yang .co atau .org atau .co.id gitu ya. Kalau untuk pribadi cukup .com aja seperti misalnya aniberta.com atau misalnya deauniani.com atau anggraini.com, nah kayak gitu. Nah itu dari saya. Oke, ini jadi saya ada pertanyaan tambahan nih dari penjelasannya Teh Ani. Kira-kira untuk pemula, gitu ya, kan ada bayar domain dan segala macam. Budgetingnya berapa sih, Teh? Butuh budget berapa bulanannya ya. untuk mulai nulis? Nah, ya. Budgetingnya Harus nyisain uang belanja nih, gitu. Budgetingnya cuma ketika kita beli 2 cangkir Starbucks aja, dan itu untuk 1 tahun. Jadi saya beli domain untuk blog saya cuma 150.000 1 tahun Moms ya. Per tahun ya? Iya, setahun untuk tahun. Jadi Ya, bayarnya nggak apa-apa setahun lah. sekali. Seperti itu. Ada lagi? Mom Putrinya hilang? Mom Putrinya sepertinya sinyalnya. Iya, ya. Sudah muncul kembali. Oh, sudah muncul kembali. Oke, lanjut. Ini Mam Dea sudah angkat tangan sepertinya mau bertanya, Mam Put. Mam Dea Yuniani. Mam Dea. Oke, Mam Dea, silahkan. Mau on cam ya, Man? Mam Dea, silakan. Oh, belum muncul? Oke, ini gara-gara saya tadi nutup ya, jadi chatnya hilang semua. Pertanyaan hilang. Kita jawab dari paling bawah lagi ya. Oke, ini dari Mam Ani nih, namanya sama nih Teh. Sama ya. Oke, kalau mau mulai menulis, lebih baik pakai blog yang lama gitu ya, atau kita buat baru lagi yang lebih proper atau lebih kuat nih. Karena dulu yang lama dia buatnya waktu masih single, masih kuliah. Nah, sekarang sudah ibu-ibu anak 2 gitu ya. Jadi topiknya juga mungkin akan berbeda nih Teh. Gimana Teh? Kalau menurut saya mendingan bikin baru aja Moms ya, lembaran baru. Oke. Lembaran baru akan lebih plong, akan lebih fresh gitu ya. Jadi baiknya bikin baru aja. Tapi kalau misalnya mau diteruskan juga nggak apa-apa. Itu seperti ada ini ya namanya apa? Proses apa namanya, Moms? Jadi ada apa namanya istilahnya kok saya lupa ya. Transisi gitu, transisi dari remaja, dewasa, menikah gitu ya. Itu nggak masalah sih sebenarnya, bebas aja mau pakai yang mana aja. Tapi kalau saya sarankan mendingan bikin baru aja ya. Oke, bikin baru ya. Jadi yang udah ya udahlah ya, gitu ya. Oke, lagian juga tren mungkin juga udah berbeda ya Teh ya. Tren sekarang ceritanya sudah banyak yang lebih baru lagi. Ya. Oke. Itu Mom Putri itu Mom Gita sudah apa tadi yang pertanyaan backlink itu boleh saya jawab dulu ya Moms ya? Oh iya. Tapi belum muncul kembali. Ya, ini sudah terlihat. Jadi oke, untuk Mom Dita, kalau misalnya
mencantumkan backlink ya, mengambil beberapa sumber untuk dimasukkan ke blog. Nah, itu tidak harus semua backlink dimasukin. Jadi triknya adalah Mom Dita jangan terlalu banyak mengambil sumber Moms ya. Jadi Moms cukup ngambil satu sumber saja, tapi verifikasi dengan media-media lainnya. Kalau dia selaras dengan apa yang disampaikan oleh media lainnya, berarti itu kan udah sama, ada kemiripan. Jadi ambil satu saja Moms. Kalau misalnya semua backlink dimasukin, nanti berat untuk blognya Mom akan nggak bagus juga ya kalau terlalu banyak backlink di dalam satu artikel. Seperti itu Mom Dita, cukup satu saja dimasukin sumbernya. Oke. Selanjutnya ada Mom Elin nih yang mau on cam. Ayo silakan Mom Elin. Assalamualaikum Mom Putri dan Teteh Berta. Terima kasih. Agak aneh ya Teteh Berta karena iya soalnya pakai marga dan depannya Teteh gitu ya. Karena saya memang blasteran iya. sama Sunda jadi iya. Saya udah ini kedua kalinya saya ikut webinarnya Mbak Ani Berta. Pakai Mbak aja nggak apa ya? Iya. Dan sebenarnya sih sama, saya tadi memang sengaja ikut ini karena saya masih pengen tanya nih Mbak Ani, ini soal personal branding sesuai sama temanya kali ini. Jadi saya juga termasuk ibu-ibu yang punya banyak kepengenan yang mau dituliskan. Cuman saya punya Instagram, jadi saya punya blog itu dari zaman kuliah juga, cuman zaman Friendster, Multiply gitu-gitulah. Itu sudah saya bubi hanguskan dan mulai akhirnya pakai .com itu di 2019. Itu isinya tentang cerita keseharian seperti biasalah, berawal dari curhat, dan kemudian alhamdulillah makin kesini adalah yang minta dipromoin ini dan itu gitu kan. Saya pengen seriusin itu, cuman di sisi lain saya punya IG yang dari dulu juga itu branding saya di IG adalah sebagai seorang ilustrator. Saya agak bingung untuk membuat itu jadi satu branding karena di IG saya sebagai seorang pencerita, di blog saya sebagai seorang pencerita, di IG saya seorang ilustrator. Nah, saya sempat kepikiran apakah di domain saya mau pakai subdomain, apakah itu efektif atau enggak, atau bagaimana misalnya jika itu tidak efektif, bagaimana caranya saya bisa membuat saya sebagai Elin jadi satu branding, ngeblendkan itu loh, sisi pencerita, satu sisi ilustrator, dan saya satu lagi punya sisi seorang tukang jahit amatiran. Nah itu saya bingung tuh bagaimana saya ngeblendkan itu. Makasih, itu aja Mbak Ani Berta. Terima kasih Mbak Putri, Mam Putri. Saya senang sekali kalau ada yang bertanya sesuai dengan tema yang saya sampaikan. Jadi Mom Ellen tidak usah bingung untuk memblending semua value yang Moms punya. Tadi kan ada beberapa ya. Yang pertama ada lebih dari 5 kayaknya ya value-nya. Nah, justru dengan Moms mempunyai blog, value itu akan terbentuk dengan sempurna Moms. Karena tadi seperti yang saya kasih contoh, blog saya banyak kategorinya, banyak yang ditampilkan misalnya beauty, fashion, apa gitu ya. Nah, di pinggirnya itu, nah itu Moms bisa ditampilkan semuanya di situ di dalam blog Moms. Jadi Moms tidak usah bingung saat memblending semuanya itu karena satu sama lain akan menguatkan value Moms yang utamanya. Misalnya value-nya Moms yang utama adalah sebagai penjahit gitu ya. Nah, untuk value-value yang lainnya dikedepankan juga, dikasih panggung juga. Nah, semuanya itu akan memberikan penguatan kepada value utamanya Moms Ellen gitu. Nah, kalau misalnya Moms Ellen nggak mau semuanya diangkat karena bingung, karena pasti capek gitu ya. Nah, seperti tadi, di list semua value itu, dipilih mana Moms yang sering berkegiatan di dalam value-value itu. Di mana yang sering Moms lakukan, di mana yang Moms senang banget di dalamnya, di mana Moms yang energinya lebih masuk kemana. Nah, itu dikerucutkan dari situ Moms. Moms lebih sukanya di mana nih? Saya pengen tahu.
Nah, sebenarnya kalau saya sukanya di gambar, cuman ketika sebuah gambar itu saya masukkan ke dalam blog, saya bingung. Ini mau yang dikulik apanya? Maksudnya apakah teknik saya menggambar dan Iya, tutorial, lebih ke tutorial. atau misalnya saya menggambar sebuah kursi, atau saya harus menceritakan filosofi dari kursi tersebut atau apa gitu loh. Itu yang kalau di Instagram kan saya hanya sekedar posting gambar gitu kan. Jadi kalau untuk ke blog kan pastinya harus banyak tulisan cerita, dan ketika saya selesai menggambar satu ilustrasi, saya bingung apa yang harus saya cerita, kecuali kalau misalnya ilustrasi tersebut kemudian dibuat buku, dan itu saya bisa cerita ya, ada materinya gitu kan, ini ilustrasi saya dibuat buku gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar gambar iseng kemudian dimasukkan ke blog, itu saya agak bingung bagaimana cara memberi. Pada saat Mom Elin ingin menyuguhkan cerita, kenapa harus menunggu pada saat bikin buku? Kenapa nggak dicicil aja di blog gitu ya? Dipikirkan saat menuangkannya di blog gitu ya. Misalnya yang pertama, yang menurut saya sih lebih cocok menuliskan tentang tutorial ya. Teknik-teknik tutorial itu kan menggambar itu banyak detailnya gitu ya. Moms juga bisa ngasih tahu ke pembaca kalau kualitas alat menggambar itu perintilannya apa aja gitu kan. Nah, itu juga bisa. Terus Moms juga bisa tidak hanya mengupload gambar hasil karya Moms aja. Jadi Moms bisa comparing dengan hasil karya orang lain, atau misalnya Moms bisa menuliskan filosofi kalau Moms ini sedang menggambar misalnya tentang yang dihubungkan dengan teori surrealisme dari ilmuwan mana gitu. Itu kan lebih menarik. Oh, I see. Oh iya, betul. Saya jadi ada terbuka. Ya. Oke, baik. Misalnya Moms sedang membahas satu pameran gambar gitu ya. Jarang gitu ya untuk pameran gambar ini terekspos oleh media, karena media menganggap bahwa berita ini kurang menarik gitu ya. Tapi kalau kita sebagai blogger mau menuangkannya, siapa tahu orang-orang yang minat terhadap sesuatu yang sama menemukan blognya Mom Ellen, mereka akan loyal untuk mengunjungi. Taruh teaser. Selain itu juga bisa berkolaborasi dengan Skechers ya. Sekarang kan ada komunitasnya Skechers yang sketsa gitu ya. Nah, ini juga mereka ada membuat charity, mereka ada membuat komunitas, kegiatan. Nah, itu pun bisa dituangkan gitu, Moms. Coba deh gabung sama komunitas itu, pasti akan lebih banyak insight. Iya. Saya terima kasih sekali loh Mbak Ani. Saya selama ini saya mengkotakkan diri saya sebagai melihat dari satu titik ke diri saya sendiri, tapi sekarang saya jadi bukan mengerucut tapi justru melebar gitu ya, pandangannya melebar agar ini bisa di-blend. Oke. Betul. Terima kasih banyak, saya sudah terjawab sepertinya dari kegalauan dari beberapa bulan lalu. Terima kasih ya Mbak Ani. Udah dapat insight ya. Iya, dapat insight ya memilihnya. Iya. Makasih ya Mbak Putri, Mbak Ani. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Oke, Teh Ani, mohon maaf kita hold dulu sebentar. Jadi ini kayaknya sudah hampir 2 jam loh, nggak berasa ya. Sampai ngelirik jam. 13.30 ya kemarin ya. Oke, ini kalau ngobrolin blog, emang ternyata saya juga akhirnya jadi baru tahu nih, karena kan selama ini banyak yang ngajakin nulis dong, tapi saya ntar dulu deh gitu. Tapi setelah mendengar semua paparannya Teh Ani hari ini, terus jawaban dari semua pertanyaan yang masuk ya, alhamdulillah. Jadi saya juga dapat insight nih. Besok saya nggak nulis 1 paragraf atau 2 paragraf lagi. Jadi saya bisa lebih panjang nulisnya, gitu ya. Oke. Mams, untuk yang belum terjawab pertanyaannya di kolom chat, mohon maaf ya, karena waktunya juga terbatas. Nanti mungkin bisa DM langsung ke Teh Ani ya, gitu ya. Bisa. Boleh. Siapa tahu juga bisa langsung join di ISB gitu ya. Habis ini ada Instagramnya @komunitas_ISB ya. Oh, ada ya. Oke, nanti kita promosiin deh Teh Ani ya, biar rame. Siapa tahu nanti habis dari acara ini member ISB nambah nih, banyak banget yang join, yang pengen nulis, at least memulai dulu, bismillah dulu gitu ya, nulis dari paragraf pertama dulu gitu ya, walaupun nggak bisa, tapi ya kalau nggak ada sesuatu yang nggak mungkin ya Teh ya.
Betul, Semua betul. bisa terjadi asal kita niat gitu ya. Ya. Tadi seperti paparan Teh Ani juga, asal kitanya mau ya, kitanya niat, ya insya Allah apapun bisa jalan gitu ya. Asal yang penting Benar. mulai dulu. Iya, Mulainya yang penting itu. mulai dulu. Sama Itu. apa ya, diaplikasikan kalau habis ikut acara-acara ya, ilmunya Ya. diaplikasikan. Oke, kita langsung ke kuis aja ya Teh ya. Nih, Boleh. Umam sudah banyak yang nungguin nih. Monggo Teh Ani, kita bisa ajukan 3 pertanyaan. Nanti Mams yang menjawab bisa langsung di on ya Mami. Jadi kita bisa dengar langsung jawabannya. Ya, jangan close dulu, jangan mandi dulu ya, masih belum jam 4. Masih bisa mandi nanti jam 5. Jadi kita kuis dulu. Oke, Teh Ani silakan. Oke, untuk pertanyaan ini untuk sistem jawabnya apa ya, di komen ya atau gimana, Mom Putri? Iya di komen. Nanti kalau akan saya minta untuk open mic. Oke, pertanyaan pertama adalah tadi kan saya ada membahas mengapa kita perlu mempunyai personal branding ya. Jadi tujuannya apa tuh, Moms? Sebutkan komponennya ini aja ya, komponen utama dari personal branding itu apa? Sebutkan 3 aja. Oke, yuk Mams yang bisa menjawab silakan open mic-nya. Sebutkan 3. Bismillah, nyoba Ya, deh. tuh. Nyoba. Oke. Sebutkan nama dan regionalnya ya Mams. Dian Anggreni dari Jakarta Timur. Oke. Ada development self potential, creating opportunities, dan achievement. Ketiga ya? Mana Teh? Komponen utama ya, Moms ya, masih belum tepat. Komponen utama ada untuk sosial pembentuk personal branding, komponen utama, 3 komponen utama. Oke, ada yang mau coba lagi? Silakan Mams, open mic-nya. Saya boleh, Mam? Saya boleh. Oke, boleh. Siapa ya, Mam? Tadi Mam Intan duluan tadi. Coba Mam Intan duluan. Oke, Mam Intan, silakan. Keterampilan atau prestasi, attitude atau sikap, kejujuran dan keaslian. Oke, nah ini baru tepat. Ya. Oke. Ya. Oke, Mam Dian ya, nanti yang pertama. Nggak apa-apa, Mam Dian nanti harus di pertanyaan kedua ya, Mam Dian ya. Masih berkesempatan pertanyaan kedua ya. Oke. Teh Berta, sampai salah sebut nama gara-gara. Oke, Teh Ani, monggo pertanyaan kedua. Silakan. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan pada saat akan menulis artikel atau pada saat menulis artikel? 3 saja, nggak apa-apa. Ini kan ada 5 ya sebenarnya, tapi 3 aja disebutin. Apa yang harus dilakukan? Oke, silakan Mams yang mau mencoba menjawab. Oh, saya ada catatannya loh. Nyatet loh tadi. Kalau Moms yang tadi saya. Oke. Mam Dea, silakan. Oh iya. Menjawab ya, Teh Ani. Terima kasih juga atas ilmunya siang pada hari ini nggak kerasa. Iya. Oke. Hal yang perlu dilakukan ketika kita akan menulis sebuah artikel, tentunya kita harus menyiapkan diri sendiri, menyiapkan tempat, menyiapkan alat untuk menulis, menyiapkan pikiran. Itu pertama. Selanjutnya, kita menuliskan ide tersebut, susun dulu dalam sebuah draft apa saja yang akan kita tulis, dimulai dari misalnya pembukaannya seperti apa, terus intinya apa yang diceritakan, nanti kesimpulannya apa. Nah, setelah itu tentunya harus menggunakan kalimat emosional seolah-olah kita sedang berbicara gitu, menulis tapi kita langsung membicarakan agar mereka tersentuh atas apa yang telah kita tulis gitu. Terus kita sebelum itu, Mos, punten, ini kan tadi yang saya tanyakan adalah apa
bukan persiapan pada saat mau membuat artikel, Moms, tapi pada saat kita mau menulis artikel, hal apa saja yang harus kita perhatikan, gitu. Maaf. Oh, hal apa saja ya? Yang tadi saya sampaikan, Moms, ya. Apa? Yang tadi saya sampaikan. Masih ingat nggak? Ya, ada di materi, Mam Dea. Masih ingat? Atau mau coba Mam yang lain? Silakan open mic-nya. Anggraini Oh, mau Mam Dian mau coba, coba Mam lagi. Putri. Mam Anggraini. Oke, Mam Anggreni silakan. Ya, mau coba jawab. Yang Yuk, perlu kita persiapkan platform. Kita boleh pilih Blogspot, WordPress, Kompasiana, atau kita boleh. Maaf, saya potong lagi karena untuk efisiensi waktu. Bukan ini, Moms, tapi apa yang harus kita perhatikan? Dus. Kan tadi ada dus and don't. Dan ini. Oh iya, oke. Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memperhatikan copyright-nya, terus konten-konten yang kita mau buat, terus konten-konten yang mau kita buat harus apa? Yang lebih sering muncul gitu, atau yang sedang viral. Oh, bukan ya? Oke. Mastering konten, verification source, insight into ITE Law. Oh ya, nyontek ya, Mbak. Gelap lampu ya. Boleh jawab nggak? Ikut jawab. Oke, yang tadi benar ya, yang mastering konten. Jadi kita harus menguasai konten yang akan kita sampaikan, verifikasi sumber, dan memahami UU ITE. Ya. Oke. Nah, untuk yang terakhir ya, Mbak Putri, satu lagi ya. Iya, satu lagi. Yang terakhir adalah untuk sebentar ya. Cepet-cepetan on cam ya, Mam. Iya. Ini semua udah ini jempolnya nih. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh blogger? Satu aja. Ya, Mam. Yuk. Mau bantu jawab? Ya. Oke, Mam Risa duluan. Untuk menulis konten di Blogger itu kita tidak boleh mengcopy, copywriting atau copy paste. Iya, itu benar. Gampang banget ya. Iya, sudah benar. Oke, sudah benar ya. Oke, kita sudah menemukan 3 menang nih ya. Ada Mam Intan, ada Mam Anggreni sama Mam Risa ya. Iya, nanti, terima kasih, Mam. Nanti silakan langsung menghubungi Mam Academy ya, Mam ya. Langsung di DM aja ya. Oke. Kayaknya kita sudah hampir jam 4 nih ya, udah hampir 2 jam. Oke, terima kasih banyak Teh Berta. Nih materinya bagus banget. Yang interest juga ternyata saya juga nggak nyangka sebanyak ini ya. Kolom chat tuh penuh sampai aku scrollnya juga agak keblinger sedikit nih tadi nih. Mana duluan. Ya, tapi kalau acara offline ya asik aku kayaknya. coba apa namanya? Kalau offline mungkin siapa tahu semuanya nanti terjawab kita ya. bisa bikin acara offline. Ya, benar. Oke. Kenapa? Tuh ada yang on lagi. Oke, mudah-mudahan ya nanti next bisa jadi ide juga nih buat Mam Academy. Kita bikin acara offline ya, khusus untuk pemula menjadi blogger seperti apa, mulai menulis. Please kita punya TV dulu lah untuk nulis ya, Mam ya. Moga-moga materi dari Teh Ani hari ini juga membawa banyak insight positif, termasuk buat saya juga ini banyak banget insight positifnya. Buat Mam semua juga banyak insight positif ya, insya Allah ya, bermanfaat. Kemudian coba diterapkan, coba mulai nulis ya. Nanti malam coba mulai nulis. Yang punya blog nggak kepake, coba buka lagi gitu ya. Yang udah lama nggak pernah isi blognya ya, yang isi blog terakhir masih gadis, sekarang udah punya anak 2, ayo mulai lagi gitu ya. Mudah-mudahan materi hari ini memotivasi kita lagi untuk bisa menulis lagi, mendapatkan banyak
ide lagi ya buat menulis. Oke, Teh Berta kan salah lagi. Teh Ani, terima kasih banyak untuk materinya. Iya. Ya, semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan mungkin Teh? Oke, sama-sama Pesan dan Mbak pesan. Putri. Kalau boleh ya untuk teman-teman, untuk mom semuanya yang sudah punya blog atau yang belum punya blog, silakan membuat blog, dan untuk acara hari ini silakan dituliskan di blognya. Nanti akan saya juga akan memilih 3 pemenang dari tulisan yang terbaik yang saya nilai nantinya ya. Jadi silakan moms untuk menuliskannya juga. Oke. Oke, nanti linknya kemana nih Teh Ani? Linknya langsung DM Teh Ani kah atau gimana? Nanti saya akan kasih link di Google Form. Nanti Google Formnya akan saya kasih ke Melda ya. Nanti saya kasih Melda untuk Google Formnya. Lalu saya ada sedikit yang mau disampaikan juga nih, Mom Putri, untuk maaf ya sebenarnya ini memang mencuri waktu sedikit juga. Saya ingin menyampaikan dan sekaligus membakar semangat mom semuanya yang ada di sini ya. Kalau menulis blog itu tidak sekadar untuk upload atau memperoleh pekerjaan yang cuma mendapatkan pembayaran dari job review aja gitu ya. Karena dari blog ini bisa membuka celah peluang ke berbagai profesi gitu ya, bisa jadi pembicara, bisa jadi konsultan sosial media, bisa menjadi apapun itu. Jadi tidak akan ada yang sia-sia jika moms ingin memperdalamnya. Nah, boleh nggak mom saya waktunya 5 menit untuk share achievement saya, mungkin ini bisa menyemangati mom semuanya supaya bisa lebih belajarnya lebih semangat lagi karena sudah tahu apa yang saya dapatkan gitu. Boleh apa enggak ini, Mom? Boleh. Sebentar ya. 5 menit aja ya. Sebentar ya, Mom. Jadi, Mom, selama saya ngeblog dari tahun 2008 itu, alhamdulillah, saya sudah mendapatkan banyak hal. Selain personal branding, juga saya mendapatkan mendapatkan juga banyak hal ya. Ini sudah kelihatan, Moms? Mom Putri, boleh konfirmasi? Belum. Belum muncul Teh. Oh, belum ya, sebentar ya. Kalau ini sudah. Oke. Masih muter-muter. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah achievement saya ketika menulis blog dari tahun 2008 hingga sekarang. Saya harap semua moms mau mempelajari blog ini dengan lebih dalam dan lebih semangat lagi ya. Ini saya kasih stimulusnya ya supaya semangatnya itu tercharge gitu ya. Jadi yang saya dapatkan tentunya saja achievement pernah diundang sebagai blogger, menjadi pembicara di Forum ASEAN Work-Life Balance di Kuala Lumpur. Ini di tahun 2015 ya. Jadi ini saya berbicara di depan peserta dari 10 negara ASEAN gitu ya. Dan saya juga diundang ke pameran semacam startup di Singapura juga. Nah, ini bisa juga bisa sambil jalan-jalan gitu ya. Lalu untuk Australian Aid juga pernah dikontrak sebagai penulis untuk berkeliling ke 10 provinsi dengan biaya dan akomodasi ditanggung juga, dengan fee, dengan pembayaran per hari. Jadi per harinya 2,5 juta dan saya dikontrak selama 3 bulan. Itu Moms ya. Nah, ini saya juga memenangkan beberapa perlombaan blog dan sosial media gitu ya. Hadiahnya ada dapat gadget, laptop, jam tangan, terus uang tunai, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Terus oh ya ini ada 52 ya. Saya memenangkan 52 blog competition. Terus berkesempatan untuk
mengikuti upacara bendera di Istana Negara, bertemu presiden, terus pernah juga menjadi staf ahli di anggota di DPRD Provinsi Jakarta ya ini. Terus ini bekerja sama dengan pihak Australian Embassy juga. Lalu traveling ini traveling gratis, tapi ya memang bukan gratis karena setelahnya harus menulis blog ya teman-teman. Jadi bisa ke hampir 3/4 wilayah Indonesia sudah saya datangi berkat menulis blog. Bisa ke Bunaken, Danau Toba, Jogja, Wonosobo, Makassar, Bukit Tinggi, Bengkulu, dan lain-lain. Yang belum saya datangi cuma Aceh dan Papua. Terus tulisan saya pernah dipajang di sebuah restoran karena saya suka mereview restoran. Jadi pihak restorannya meminta izin ke saya untuk memajang di restorannya. Jadi kalau teman-teman ke Bebek Kaleo di daerah Cikarang atau Tebet pasti akan menemukan tulisan saya ini. Saya juga menjadi juri untuk beberapa lomba blog dan di acara Olimpiade TIK Nasional Kemendikbud. Lalu diliput media, pernah di TV One, Net TV, lalu Kompas TV, dan Detik TV. Untuk media print dan online juga dijadikan feature, dan saya pun punya portofolio untuk menulis artikel di majalah internalnya Kementerian Pertanian. Lalu menjadi speaker sudah 60 lebih di beberapa forum. Lalu saya pun alhamdulillah teman-teman ya, mom ya, saya sebenarnya saya single parent, tapi saya alhamdulillah bisa melunasi rumah saya sendiri dari hasil menulis blog. Sebenarnya saya masih harus 9 tahun lagi ya untuk bisa lunas, tapi karena ada rezeki langsung bisa dilunasi rumahnya. Lalu saya juga kuliah lagi di LSPR, sekarang saya masih kuliah lagi loh moms ya. Terus sudah alhamdulillah sudah dapat tabungan haji juga, dapat kuota haji juga, ya insya Allah gitu ya. Ini semuanya berkat menulis blog, tidak dari kerja yang lain-lainnya. Lalu oke, itu aja moms. Jadi semangat ya moms ya. Saya ini tidak bermaksud ria, tetapi saya ingin menyemangati moms semuanya untuk belajar serius. Gitu.